Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adibowo. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, sudah lengkap sekali saya bahas di semester Gasal ya. Ya, tidak apa-apa, kita langsung ke intinya latihan soal untuk turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Nah, ada beberapa rumus dalam turunan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x adalah cos x. Kebalikannya, yang kedua, jika fx itu sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Nah, itu adalah dua pokok rumus dasar dalam turunan fungsi trigonometri ya. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah hanya untuk sin dan cos? Tentunya tidak ya. Misalnya saya punya fx sama dengan tangan x, itu turunannya f aksen x. Tangan x itu turunannya adalah sekan kuadrat x. Sekan kuadrat x. Lagi, bentar. Yang keempat, kalau misalnya saya punya fx sama dengan, tadi kan adalah sin cos tangan. Nah, sekarang kita balik, kalau saya punya kotangan x, maka turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Yang kelima, misal saya punya fx sama dengan sekan x, itu turunannya adalah sekan x kalikan tangan x. Nah, yang terakhir, ketika saya punya fx sama dengan kosekan x, maka turunannya adalah min kosekan x kalikan kotangan x. Nah, untuk pembuktiannya tentunya sudah ada di video lengkap sih sebelumnya di semester 1. Sekarang kita langsung ke contoh soal saja. Apalagi untuk contoh soal turunan dengan menggunakan aturan rantai ya. Apa? Aturan rantai. Misalnya saya punya fx sama dengan sin pangkat 4 dari 4x min 2 pangkat 3. Tentukan turunan dari fungsi tersebut. Ingat, kalau ada turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai, selalu saya ingatkan, kalau menggunakan cara langsung, yang diturunkan pertama adalah pangkat. Yang pertama apa? Pangkat. Yang kedua adalah fungsi. Yang ketiga baru sudut. Nah, sudutnya ada dua macam ketika sudutnya berpangkat. Sudut berpangkat, maka yang diturunkan pertama adalah pangkat. Yang kedua, sudut dalam tanda kurung. Sudut dalam tanda kurung. Nah, ini kurang jelas tulisannya. Sudut dalam tanda kurung. Nah, artinya ini kan sudutnya berpangkat, yaitu pangkat 3, maka kita turunkan pangkatnya dulu, baru kemudian sudut. Nah, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, ketika saya punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah pangkatnya ke depan kalikan yang koefisien di depan, yaitu n kali a, x-nya pangkat n kurangi 1. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1. Nanti kalau integral pangkatnya bertambah
begitu. Nah, balik lagi ke sini, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan F aksennya saya perjelas lagi, bentar, mohon maaf. Maka F aksen X, aksen ini menandakan turunan, apalagi turunan pertama. Kalau double aksen berarti ini double aksen di sini. Yang pertama adalah apa? Pangkat, berarti 4-nya ke depan menjadi 4 sin pangkat 3 karena pangkatnya berkurang 1. Maka yang lain kita tulis lengkap dulu, yaitu 4x kurangi 2 pangkat 3 kalikan yang kedua adalah fungsi. Fungsi apa? Sin. Sin itu turunannya apa? Turunannya adalah cos, kita tulis cos. Berarti cos yang belakang terus lengkap dulu, yaitu 4x kurangi 2 pangkat 3. Nah, yang ketiga adalah sudut. Nah, sudutnya adalah sudut berpangkat, sehingga pangkatnya terlebih dahulu kita turunkan di sini. Berarti kalikan 3 dalam kurung 4x kurangi 2, pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2. Nah, yang terakhir ketika sudutnya berpangkat, nah yang terakhir adalah sudut dalam tanda kurung 4x min 2. Kalau min 2 kan turunnya pasti 0, berarti kita turunkan yang 4x, yaitu turunannya adalah 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 kali 3 kali 4 sama dengan berapa? 48. 48 sin pangkat 3 dari 4x min 2 pangkat 3 kalikan cos 4x min 2 pangkat 3 kalikan 4x min 2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Lagi, misal saya punya fx. Nah, kalau tadi sin, sekarang akan kita coba untuk yang cos ya. Misalnya saja cos pangkat 3 dari 5 min 3x ya. Nah, sekarang kita coba sudutnya tidak berpangkat ya. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan yang pertama tadi udah pasti pangkat, berarti 3-nya ke depan, berarti 3 cos pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2 5 min 3x. Yang kedua fungsi. Cos turunnya apa? Cos adalah min sin. Nah, minnya taruh depan, tak tulis depan, min dalam kurung sin 5 min 3x. Nah, fungsinya yaitu min sin. Kemudian sudutnya ketika tidak berpangkat, ya udah langsung kita turun saja. 5 kan turunannya 0, maka min 3 itu turunnya adalah min 3 sekalikan min 3. Sehingga hasil akhir turunannya adalah negatif 3 kalikan negatif 3 positif 9. Berarti hasilnya adalah 9 cos pangkat 2 dari 5 kurang 3x kalikan sin 5 kurang 3x. Nah, itu terkait dengan aturan rantai, silahkan bisa kalian pahami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika kita mencari nilai dari fungsi trigonometri, nah misalnya saya punya fx sama dengan misalnya cos 3x kurangi 90 derajat. Untuk x sama dengan 30 derajat, misalnya 30 derajat. Tentukan nilai dari f dari 30 derajat tersebut. Nah, cukup 30 derajat ini kita ganti di sini. Nah, jadi f dalam kurung 30 derajat sama dengan cos 3 kali 30 berapa? 90 derajat kurangi 90 derajat sama dengan 90 derajat kurang 90 derajat sama dengan 0, menjadi cos 0 derajat. Cos 0 itu berapa? 1. Nah, itulah hasilnya. Ya, saya kira untuk terkait dengan turunan trigonometri dan nilai trigonometri bisa kalian pahami terlebih dahulu. Kalian bisa di pause video ini bagaimana langkah trik dalam mengerjakannya. Saya kira bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.